Kisah akan berfokus pada seorang petinju ilegal bernama Marco. Ia merupakan pemuda yang terlahir dari garis keturunan dua negara, yaitu ayah Korea dan ibu Filipina, di mana ayahnya yang memilih cerai saat dirinya masih kecil, membuat Marco harus mencari nafkah untuk biaya kebutuhan sehari-hari, serta menyisihkan sebagian uang hasil pendapatannya mengikuti tinju agar ibunya yang saat ini sakit bisa dibawa ke rumah sakit. Marco sering berkunjung ke tempat pamannya yang mengelola panti asuhan, di mana kondisi bangunan yang sudah rusak serta kondisi keuangan yang tidak stabil akibat tidak adanya donatur membuat tempat tersebut terancam akan ditutup oleh pemerintah. Tapi meski begitu, si paman tetap mengusahakan yang terbaik untuk anak-anak yang ada di panti asuhan ini. 빨리 수술을 하셔야 할 텐데. 그럼 오늘 어쩐 일이냐? 아버지 일 때문에? Hey News. Tujuan Marco ke sana, ia yang membutuhkan dana untuk pengobatan ibunya berharap si paman memiliki informasi terkait keberadaan ayahnya. Marco yang belum pernah melihat wajah beliau, kini memberikan sejumlah uang kepada pamannya untuk menyewa orang Korea demi bisa mencari sosok itu. 야, Sesampainya di sebuah bar, Marco ikut memasang taruhan bola dengan sisa uang yang dimilikinya. Ia juga dihampiri seorang pria Rusia yang mengaku sedang butuh partner untuk merampok toko perhiasan, di mana si pria Rusia hanya menginginkan Marco untuk menjadi pengalih perhatian satpam di lokasi yang menjadi tujuannya saat ini. Namun Marco tidak dapat langsung menerimanya, mengingat resiko jika tertangkap oleh kepolisian. What do you say? I'll think about it. Come on, man. What's there to think about? I'll even forget about mommy's mates, huh? Malam harinya, Marco harus menerima kenyataan pahit karena tim bola yang ia dukung telah kalah dalam pertandingan, sehingga uang sisa sebelumnya dijadikan taruhan kini lenyap begitu saja. Tak ada pilihan lain, Marco akhirnya terpaksa menerima tawaran si pria Rusia dan langsung melancarkan aksinya sebagai pengalih perhatian. Dan ya, datanglah beberapa orang preman yang langsung menyerang, sehingga pantas jika si pria Rusia menawarkan bayaran tinggi jika berhasil menjalankan tugas ini. Namun di luar dugaan, Marco yang kini sedang dalam posisi kesulitan pun malah ditinggal begitu saja oleh rekannya sendiri sampai akhirnya 저기요, 괜찮아요? pengendara mobil bernama Yuli yang bersedia tanggung jawab langsung membawa Marco ke rumah sakit terdekat, di mana Marco yang baru pertama kali ke tempat seperti ini hanya mengikuti prosedur tanpa protes akan apa yang tengah dilakukan dokter kepadanya yang nampak sedang melakukan beberapa uji coba tes DNA. Entah apa yang sebenarnya terjadi, Marco yang kini sudah cukup baikan pun langsung bersiap untuk meninggalkan rumah sakit. Hingga tak lama, Yuli juga datang menghampiri dan memberikan amplop berisi uang sebagai ganti rugi. Dan setelah saling berkenalan, Yuli selaku keturunan Korea asli pun memanggil Marco dengan sebutan Kopino yang berarti keturunan Korea Filipina. 코피노. 코피노시구나? 죄송합니다. 제가 실수를. Baru saja beberapa langkah meninggalkan rumah sakit, Marco dihubungi pamannya yang mengaku sudah memiliki informasi mengenai ayahnya. Dan setibanya di sana, si paman dengan perasaan senang lantas memberitahunya jika ternyata ayah Marco sendirilah yang akan datang menemuinya. 곧장 뭐 바로 오시겠대? 뭐 급하신 모양이던데? 그리고 이거 내 선물이다. 한국 전화 카드야. Sesuai perkataan si paman, kini sebuah mobil hitam berisi beberapa orang dari Korea parkir tepat di halaman depan rumah Marco. Mereka rupanya merupakan anak buah ayahnya yang sengaja dikirim untuk menjemput, sedangkan ibunya akan tetap berada di tempat ini dan dirawat oleh seorang pengasuh. 비행기 타려면 이게 꼭 필요한 거거든.
이쪽은 당분간 어머니 돌봐줄 간병인. 지금 아버님 상황도 그렇고 우리가 좀 서둘러야 되거든. Alasan mereka menjemput, rupanya ayah Marco yang diketahui sedang sakit keras mengaku ingin bertemu dengan Marco selaku anaknya. Dan karena tidak memiliki banyak waktu, Marco yang diminta agar segera berkemas pun tidak memiliki pilihan lain kecuali menuruti keinginan mereka demi bisa mendapatkan uang untuk biaya operasi ibunya. Di sisi lain, kita juga akan diperkenalkan kepada seorang direktur bernama Han yang merupakan kakak Marco namun terlahir dari ibu yang berbeda. Ia yang mendapat kabar jika Marco bersedia datang seketika merasa senang saat mengetahuinya dan berharap agar Marco segera dibawa ke tempat ini. 예, 알겠습니다. 내일 함께 좀 볼 사람도 있고. 가시죠. Dan inilah babenguk si ayah, dia bernama, kita panggil saja dengan sebutan Samsul. Ia kini terbaring lemas di atas kasur dibantu peralatan medis yang rupanya saat ini mengidap penyakit jantung. Entah apa yang sebenarnya direncanakan oleh Han, ia pun meminta ayahnya agar tetap bertahan, menunggu kedatangan Marco yang kini sedang dalam perjalanan. 좀만 힘내서 그때까지만 좀 견뎌봐요. 응? Sementara itu, Marco yang kini berada di dalam pesawat dihampiri seorang pria bernama Kim, di mana Kim yang sepertinya mengenali sosok ayah Marco seketika mengatakan jika dirinya merupakan teman Marco, bahkan dapat dikatakan jika Kim adalah orang terakhir yang akan menjadi temannya. Dan meskipun wajahnya terlihat muda, Kim mengaku bahwa dirinya tidaklah semuda yang dipikirkan Marco sekarang. 코피노 티낼 일 있어. Are you? 친구라니까 친구. 브랜드. 아마도 네 인생의 마지막이다. Di tengah pembicaraan yang tak kunjung membuat Marco mengerti, seorang pramugari datang meminta Kim agar kembali ke tempat duduknya. Namun sebelum itu, Kim seketika membisikkan terkait alasan kenapa Marco diundang ke kediaman Samsul. Entah apa yang dikatakan olehnya, namun hal itu cukup membuat Marco sangat terkejut. 인잠 도로 100. 간다. Singkat cerita, tibalah Marco di bandara Korea, di mana seorang wanita bernama Gayung kini terlihat sedang bersama Yuli yang rupanya merupakan sosok pembunuh bayaran. Tujuan Yuli datang ke Filipina sebelumnya diperintahkan oleh Han untuk mencari adiknya yang tiada lain adalah Marco, sehingga dapat disimpulkan bahwa tes DNA yang didapatkan Marco saat di rumah sakit, hal itu bertujuan untuk membuktikan jika Marco memang benar anak Samsul. Di sana Gayung selaku adik Krihan yang terlahir dari ibu yang berbeda telah memesan sebuah kotak dari Yuli. Entah apa isi yang ada di dalam kotak itu, Gayung mengaku hanya memerlukan barang di dalamnya untuk berjaga-jaga. 그래서 어떡할 거야? 씨, 언니 나 학교 늦겠다. 나 먼저 가볼게. 땡큐. 고마워. 나 먼저 간다. Dalam perjalanan, supir bersama beberapa orang yang kini tengah membawa Marco menuju lokasi tujuan seketika dibuat heran dengan mobil yang mengikuti dari arah belakang, di mana si pengendara mobil yang ternyata adalah Kim kini lantas mensejajarkan mobilnya seolah merencanakan sesuatu dan entah siapa dan apa yang direncanakan oleh Kim, Marco yang baru tersadar dalam kondisi setengah oleng pun menyaksikan kegilaan Kim yang tanpa segan menghabisi semua pengawal. Bahkan sosok tersebut juga langsung menghubungi Han bermaksud meminta uang tebusan, sehingga hal itu membuat Han lekas menyuruh semua anak buahnya agar bersiap untuk mencari keberadaan Marco saat ini.
Di sana Marco yang ingin selamat mencari waktu yang tepat untuk melarikan diri, di mana Kim yang memintanya agar tenang lekas memberitahu jika apa yang dilakukannya sekarang merupakan tugas. Namun mengenai tujuannya, Kim yang saat dalam pesawat rupanya mengatakan bahwa kedatangan Marco ke Korea hanyalah untuk menyetorkan nyawa, pun membuat Marco curiga jika orang inilah yang ingin membunuhnya sehingga 비행기에서 내가 그랬잖아. 죽으러 가는 거. Marco yang berlari ke arah hutan dan keluar dari jalan lain terus dikejar oleh Kim yang menggunakan mobil. Hingga setibanya di jalan layang, Marco yang sudah terlanjur kecapean memutuskan untuk melompat dari sana. Yang karena Kim juga melakukannya, ia pun harus kembali berlari demi bisa menyelamatkan diri sampai akhirnya anak buah yang kini baru tiba di lokasi kecelakaan langsung melaporkan apa yang ditemukan kepada bosnya, di mana Han yang sadar jika sosok yang meminta tebusan bukan orang sembarangan pun menceritakan hal ini kepada ayahnya dan meminta beliau agar tetap bertahan sampai Marco berhasil dibawa ke tempat ini. 저 세팅 끝났습니다. 좀만 기다리세요. Entah apa yang direncanakan oleh Han bersama beberapa dokter, Marco sendiri saat ini sudah berada di perkotaan dan menghampiri telepon umum untuk menghubungi nomor dari kartu nama yang diberikan oleh si paman kepadanya. Di mana si penerima telepon yang ternyata adalah Yuli langsung menyuruhnya untuk menunggu sebuah jemputan. Tepat saat Marco menghubungi pamannya untuk memberitahu terkait situasinya saat ini, Kim yang melihat keberadaannya membuat Marco harus kembali berlari demi menjauhi orang itu. Ia masuk ke dalam gang sempit yang menjadikan Kim terpaksa langsung keluar dari mobilnya dan aksi kejar-kejaran di antara mereka berdua pun kembali terjadi. Pada akhirnya, Marco tetap terpojok hingga diberi todongan pistol. Ia diminta agar menuruti perkataannya jika tidak ingin mati di tempat ini, tetapi 아니 뭐 그렇다고 손까지 들 필요는 없. 저 새끼 속싱했지. 씨발. setelah cukup jauh meninggalkan pria itu, Marco akhirnya bertemu dengan Yuli yang langsung ngajaknya pergi. Sehingga Kim yang tidak ingin kehilangan jejak memutuskan untuk kembali membawa mobilnya. Sedangkan Marco yang sudah lebih dulu meninggalkan lokasi cukup dibuat terkejut saat menyadari jika orang yang telah dihubungi merupakan sosok wanita yang telah menabraknya. 저기요. 네요. 내가 나오는 걸 못 봐서. 코피넛이구나. Di sana Marco yang curiga jika Yuli merupakan anak buah ayahnya lekas menanyakan tujuan mereka ingin membawanya ke Korea, di mana jawaban Yuli yang menyatakan bahwa Marco sendiri akan mengetahui sebelum mati membuatnya semakin penasaran akan hal tersebut. Namun di tengah pembicaraan itu, Han bersama anak buahnya datang dari arah berlawanan berlangsung mengejar mereka untuk membawa Marco. 너 아버지 보러 한국 온 거잖아. 저 뒤에 쫓아오는 사람이 네 형이야. Yuli yang rupanya telah diperintah oleh orang lain membuat Han bersama anak buahnya harus merebut Marco secara paksa. Namun di waktu yang sama, Kim juga datang dan ikut melakukan pengejaran sampai akhirnya 아이고 지랄을 한다 저. Yuli yang masuk ke area hutan berhasil mengecohan dengan anak buahnya. Ia memilih berhenti sejenak untuk bercerita terkait ayah Marco yang tengah sekarat akibat penyakit jantung, di mana Gayung selaku adik tiri Han yang berniat mengambil alih warisan membuat Han tentu tidak ingin membiarkan hal itu terjadi, sehingga kini Han yang menganggap Marco tidak berharga membutuhkan jantung untuk didonorkan kepada ayah mereka demi memaksanya agar mengubah kembali surat wasiatnya.
이제 됐지? 모두 궁금한 거 있어? 아, 난 반대쪽 오더를 받았거든. Gayung yang meminta jasa Yuli agar menghabisi Marco kini sudah siap dengan sepucuk pistol di tangannya. Namun saat hendak melepaskan tembakan, Kim kembali datang yang kali ini menabrakkan mobilnya dari arah belakang, membuat Marco memiliki kesempatan untuk memberikan perlawanan dan setelah Marco berhasil lolos, Yuli yang kali ini harus berhadapan dengan Kim pun langsung menembak ke arah pria tersebut hingga kehabisan peluru. Ya, dengan cepat mengisi pistolnya untuk kembali memberikan serangan, tetapi 적당히 하시 정말. 내 차 저거 어떻게 할 거야? Marco yang baru keluar dari dalam hutan kini mendapat masalah baru karena bertemu dengan Han. Ia langsung dibawa menuju ke rumah keluarga yang di sana juga ada Gayung yang nampak kesal karena Yuli tidak berhasil menyelesaikan tugas hingga tak ada pilihan lain. Gayung yang sebelumnya memesan sebuah kotak dari wanita itu pun terpaksa harus menggunakan isi di dalamnya yang ternyata berisi sepucuk pistol lengkap dengan beberapa buah peluru. 이제 우리 같이 아버지를 한번 만나러 가볼까나? 가보자. 아버지, 막내가 왔어요. Di sana Marco yang baru pertama kali melihat bebenguk si ayah pun lekas diajak berfoto oleh Han untuk mengabadikan momen kebersamaan ini. Ia yang sudah mengetahui akan rencana Han kini tidak dapat berbuat apa-apa dan diberi suntikan bius untuk dibawa menuju ruang operasi. Namun ketika operasi akan dimulai, Marco yang tiba-tiba kembali sadar membuat dokter ahli bedah segera menyuruh asistennya agar menyuntikkan obat bius dalam dosis tinggi, tetapi 정신 들어? 나다라 친구. dan ya, Kim yang menyamar sebagai salah seorang rekan si ahli bedah lekas menghabisi beberapa anak buahan yang berdatangan. Ia kembali mengingatkan Marco agar menganggapnya sebagai teman, bahkan satu-satunya teman yang dimiliki Marco saat ini. Hal itu membuat Marco semakin bertanya-tanya terkait apa yang direncanakan Kim sebenarnya. Han yang menyadari kehadiran penyusup langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk mengepung ruang operasi. Sedangkan Marco sendiri yang merasa kecewa terhadap ayahnya lekas meminta beliau agar tidak perlu lagi mencarinya. Di waktu yang sama, Han kini sudah tiba di depan pintu masuk, berusaha melakukan negosiasi agar Kim tidak ikut campur lagi dalam urusannya. 그 $1000,000 달라고 했던 그 놈이냐? 어떡할 거야 이제? Tidak ada pilihan, Kim terpaksa menggunakan Marco sebagai tameng pelindung. Ia mengancam akan menghabisi pemuda ini jika Han tidak menebusnya, di mana jumlah yang tidak sedikit membuat Han harus berpikir secara matang sebelum ia bertransaksi. 오늘 아침 환율 기준으로 118억 5,750이야. 야, 근데 이거 진짜 엄청난 돈이야. Karena Kim meminta tebusan $10 juta atau sekitar 14 miliar dalam bentuk mata uang Korea, membuat Han lekas mengajukan untuk membayar setengah dari jumlah yang diminta. Namun Kim menolak permintaan tersebut dan tetap teguh akan pendiriannya. Yang di tengah negosiasi itu, Gayung tiba-tiba muncul berniat menghabisi Marco sehingga 걔가 저기 미쳤나 저 씨. Akibat hal tersebut, anak buahan yang spontan ikut melakukan serangan pun membuat Kim terkena gorisan kecil, di mana Pak Samsul yang terbaring di dalam juga menerima dampak dari penyerangan sebelumnya, di mana kamera CCTV yang mengawasi ruangan menjadikan Han langsung mengetahui kondisi ayahnya saat ini. 너 지금부터 정신 바짝 차려. 진정들 하셔. 왜 이렇게 흥분했어?
Meski begitu, Kim yang memberitahu jika Samsul masih hidup membuat Han tidak memiliki pilihan lain kecuali harus menuruti keinginan Kim. Ia dengan penuh kekesalan lantas menghubungi staf keuangannya agar mentransferkan uang ke dalam rekening yang diberikan. Namun setelah transaksi berhasil, Han yang kepalang edan pun lekas menodongkan pistol berniat menghabisi Kim, tetapi 내가 누차 얘기하지만 와봐! dan ya, Kim seorang diri mampu menghajar semua orang yang ada di sana, di mana Han yang tidak membiarkannya selamat lekas berusaha bangkit untuk menembak pria itu sampai akhirnya setelah seluruh anak buah berhasil dikalahkan, Han yang kini dalam kondisi sekarat mengaku jika Kim merupakan sosok penjahat profesional. Dan setelah dipastikan mati, Kim yang lupa jika sebelumnya telah tertembak pada bagian kaki kini meminta bantuan Marco untuk sekedar berjalan dan membawanya keluar dari tempat ini. 씨발 살살 잡아야지. 야, 콱 씨발. 봤지? 나 어떤 사람인지. Baru saja beberapa meter meninggalkan ruangan, Gayung kembali datang berniat menghabisi Marco, sehingga Kim yang mengetahui kebusukan keluarga ini yang saling merebutkan warisan, lekas memberitahu jika Gayung telah diuntungkan dalam masalah ini. Namun karena Gayung khawatir Marco akan datang untuk mengambil alih kekayaannya, hal itu membuat Marco merasa terhina, mengingat kondisi ekonomi keluarganya yang sangat buruk. 딴 재산 거저준데도 더러워서 안 가져와. 야, 이 거지 새끼야. Di sana Marco menjelaskan jika dirinya sama sekali tidak tertarik dengan kekayaan keluarga ini, di mana Gayung yang tentu tidak dapat percaya begitu saja, lekas berniat ingin menggunakan jasa Kim untuk menghabisi Marco. Namun Kim sama sekali tidak peduli dan memberitahu Marco sebuah fakta bahwa ternyata keluarga Samsul bukanlah ayah Marco yang sebenarnya. 어머 씨발 나 지금 뭐라 그러는 거니? 아 내가 아까 나올 때 얘기했잖아. 너랑 상관없는 인간들이라니까? Disinilah kita akan diberitahu terkait alasan Kim melakukan semua ini. Ya, sebelumnya diminta oleh Yuli agar mencari anak Samsul dengan ditawari bayaran tinggi. Namun alih-alih mengikuti perintah, Kim yang merupakan pembunuh bayaran berniat bertaubat pun menemui paman Marco dan memintanya agar mencarikan pemuda yang masuk dalam kriteria untuk menjalankan sebuah rencana yang lebih besar demi bisa membangun kembali panti asuhan yang lebih baik. 그리고 그 죽기 전에 나도 좋은 일 하나 합시다. Karena si paman menunjuk Marco, Kim langsung menjalankan rencana pertamanya dengan membayar seorang dokter agar memasukkan tes DNA saat Marco dibawa ke rumah sakit. Sehingga Marco yang kini merasa diperalat seketika emosi dan hendak memukulnya. Namun Kim meyakinkan jika apa yang dilakukan olehnya adalah demi menghidupkan kembali panti asuhan sekaligus untuk membiayai pengobatan ibu Marco di rumah sakit. 가면서 마저 하든가 우리 비행기 타야 돼 지금. 야, 너 다시 오지 마. 나 다리 아파서 더는 운전 못하겠다. Beberapa bulan kemudian, proyek pembangunan panti asuhan pun berjalan mulus dengan bantuan dana yang didapatkan oleh Kim, di mana Marco juga kali ini bisa bernapas lega setelah operasi ibunya berjalan dengan lancar. Hingga tak lama, Kim tiba-tiba datang berkunjung, mengajak Marco keluar untuk menghirup udara segar. 병원은 가봤어? 마지막으로 얼굴 한번 보고 싶어서 왔다. For my ass. 야, 나 지금 시간이 별로 없어. Tamat, ending yang sangat membagongkan.